selamat datang di podcast kita. Saya Tiara, mahasiswa Gizi, dan hari ini saya bersama Nevin, Sally, dan Esther, juga teman-teman dari Prodi Gizi. Kita akan membahas kasus tragis yang baru-baru ini viral, yaitu kematian balita raya di Sukabumi akibat infeksi cacing gelang. Nevin, sebagai anak gizi, apa sih pandanganmu soal kasus ini? Dari sudut pandang gizi, kasus ini sangat memperhatikan. Infeksi cacing gelang atau askariasis bisa menyebabkan malnutrisi berat pada anak karena cacing itu menyerap nutrisi dari tubuh anak itu. Nah, sehingga anak kekurangan gizi meskipun asupan makanannya cukup. Betul Nevin, selain itu infeksi cacing juga bisa menyebabkan gangguan penyerapan zat gizi di usus, anemia, dan menurunkan daya tahan tubuh anak. Ini yang mungkin membuat kondisi raya semakin memburuk dan sulit diselamatkan. Kalau dari sisi pencegahan, sanitasi, lingkungan, dan kebersihan pribadi sangat penting. Anak-anak harus diajarkan mencuci tangan dengan benar, terutama sebelum makan agar tidak menelan telur cacing yang ada di tanah atau makanan yang terkontaminasi. Iya Esther, kasus raya juga menunjukkan pentingnya edukasi gizi kesehatan di masyarakat, terutama di daerah dengan resiko tinggi infeksi cacing. Pemeriksaan rutin dan pemberian obat cacing secara berkala juga harus dilakukan untuk mencegah kasus seperti ini. Sayangnya dari kronologi yang kita baca nih, Raya itu baru dibawa ke rumah sakit saat kondisinya sudah kritis. Ini nunjukin bahwa kurangnya akses dan kesadaran akan pentingnya deteksi dini masalah kesehatan dan gizi. Dan diagnosis yang sempat salah, yaitu TB, juga memperlambat penanganan yang tepat. Padahal gejala infeksi cacing bisa mirip dengan penyakit lain. Jadi tenaga kesehatan juga perlu peningkatan kapasitas dalam mengenali penyakit parasit. Nah, sebagai anak gizi, kita harus aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola hidup bersih dan sehat, serta dampak buruk infeksi cacing pada tumbuh kembang anak. Ini bukan hanya soal penyakit, tapi juga soal masa depan generasi. Setuju banget Esther, semoga kasus Raya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, terutama dalam memperkuat program gizi dan kesehatan anak di lapangan. Nah, betul banget. Jadi mari kita terus berkontribusi lewat edukasi dan penelitian agar kasus seperti ini tidak terulang lagi. Nah, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa membuka wawasan tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye.